seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Kau merangkai jagat raya yang terbingkai indah di semesta. Tak terhitung bintang-bintang menerangi seisi dunia. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Karyamu mengagumkan, sungguh ku jatuh cinta. Simfoni yang indah, hati yang rindu menyembah, ceritakan kasih-Mu sepanjang hidupku. Hati yang rindu menyembah, ceritakan karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Karya kasih-Mu sepanjang hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang
mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh baik Kau bagiku, Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dulu aku tak pernah dipandang. Oh, dulu aku tak pernah diperhitungkan. Namun kau memperhitungkanku. Namun kau memandang aku. Terima kasih. Dunia memandangku. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Pagi ini kita dapat berjumpa lagi di tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Puji syukur bagi nama Tuhan. Kita memasuki ke hadirat Tuhan, kita membawa hati yang tulus murni untuk Tuhan. Tuhan, kami mau menyembah-Mu, layakkan dan sucikan kami Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah
Ibadah kita pagi ini diawali dengan pembacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur 86 ayat 12 dan 13 yang bunyinya demikian. Mazmur 86 ayat 12 dan 13 yang berbunyi demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Mari kita berdoa. Segala hormat dan pujian serta kemuliaan hanya bagi Allah yang kami panggil Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Biarlah keagungan, kebesaran serta kemuliaan hanya di dalam Engkau yang telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau ya Yesus Tuhan kami, yang rela menderita dan mati untuk kami. Kami bersyukur karena pada hari yang ketiga Engkau telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Segala hormat, keagungan, kebesaran, serta kemuliaan hanya bagi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyembah, kami memuji dan mengagungkan. Pagi ini kami bersama-sama bersekutu, bersama-sama datang untuk menyembah kepadamu, memujimu, mengagungkan namamu. Inilah kami, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, karena kami ingin menikmati persekutuan yang kudus di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik buat kami, yang memelihara kami sehingga kami bisa berada di rumah ini untuk berhimpun bersama, bersekutu bersama, untuk menaikkan hormat dan pujian serta kemuliaan bagi-Mu. Kami mempersembahkan ibadah pagi ini hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Ada sukacita? Pak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah hadir dan beribadah di tempat ini. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Kuatan kemuliaan, satu hal
Segala kesalahan dengan darah-Mu yang kudus mulia. Kuat kuasa darah-Mu membasuh
Saudara, ini waktunya kita mengambil bagian di dalam meja perjamuan kudus. Bagi saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, silakan angkat tangan. Semua sudah. Yang belum, tidak ada. Mari kita menyiapkan diri supaya diambil dari kantong plastik. Mari kita sekali lagi berdoa untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, sebelum kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, kami datang kepadamu dengan menyadari segala keberadaan kami, segala kesalahan dan dosa kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tapi kali ini kami menyadari bahwa Tuhan telah menyucikan kami dan menguduskan kami dari kesalahan dan dosa melalui pengorbanan dan kematian di kayu salib. Sehingga saat ini kami boleh percaya diri bahwa kehadiran kami berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih kami diberi kesempatan untuk mengingat kembali akan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami melalui penderitaan dan kematian di kayu salib. Sehingga kami meyakini bahwa kami memiliki kehidupan yang kekal. Karena itu kami mau peringati dengan perjamuan kudus pagi ini. Terima kasih Tuhan. Izinkan kami mengambil bagian di dalam perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ambillah roti. Dan angkatlah. Dan ingatlah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi kita untuk membawa kepada kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Roti ini sebagai lambang tubuh Tuhan kita Yesus. Ambillah dan makanlah sambil mengucap syukur. Mari kita makan bersama-sama sambil mengucap syukur. Ambillah anggur, angkatlah dan lihatlah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan di kayu salib untuk menyucikan kita dari segala dosa kita, sehingga kita kudus dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah dan minumlah
sambil mengingat bahwa darah Tuhan telah dicurahkan bagi kita, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Ambillah dan lihatlah, serta minumlah sambil mengucap syukur kepada Tuhan, bahwa darahnya telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Mari kita minum sambil mengucap syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau kami mengingat kembali 2000 tahun yang lalu, Engkau hadir di dunia ini, meninggalkan kerajaan Bapa di surga, untuk mengasihi kami, untuk menderita dan mati untuk kami. Kami mau berterima kasih, dan kami bersyukur Engkau telah bangkit dan kembali naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memimpin kami sampai kepada kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu, pengorbanan-Mu, kemurahan-Mu dan berkat-Mu atas kami. Bahkan kami diberi kekuatan dan kesehatan sampai hari ini untuk menikmati ibadah, untuk menikmati perjamuan kudus, untuk menikmati persekutuan seorang kan yang lain, untuk menikmati kebenaran-kebenaran firman-Mu, untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Kami mempercayai semuanya ini atas anugerah dan kasih Tuhan buat kami. Kami kembali menyerahkan ibadah selanjutnya pagi ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema saling terbuka. Ayat yang akan kita renungkan, Yakobus 5 ayat 16 bagian A berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, semua adalah karena anugerah-Mu. Engkau Tuhan telah memberikan Yesus mati untuk kami, agar menebus segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami boleh berada di hadirat-Mu, kudus tak bercacat, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, kami persilahkan Engkau berbicara ke dalam hati kami masing-masing. Engkau Tuhan yang akan menerjemahkannya ke dalam hati kami. Tolonglah hamba-Mu, kiranya Engkau yang akan memakai semua keterbatasan hamba-Mu ini. Biarlah Tuhan yang akan memakai dengan Engkau yang tidak terbatas itu. Engkau Tuhan yang bekerja, dan biarlah firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami semua akan disanggupkan untuk melaksanakan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami.
khususnya di dalam saling terbuka, saling menerima, dan saling mengaku dosa. Tuhan, kami berdoa supaya setiap orang di tempat ini akan dijamah oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Tema bulan ini yang diberikan, yang telah disepakati, didoakan oleh para pengurus, yaitu tentang saling. Ada banyak saling mengasihi, tapi saling yang baik-baik ya, bukan saling yang tidak baik, tapi saling mengasihi, saling mengampuni, saling berbagi, ada banyak lagi saling. Saya mau menyampaikan bahwa sekarang ini ada banyak sekali komunitas-komunitas yang ada. Saya punya teman-teman dari teman sekolah dulu, teman-teman yang baru kenal sekarang juga ada, dan teman-teman saya kebanyakan mereka memiliki komunitasnya macam-macam. Ada komunitas namanya Dolan Dolin. Jadi kerjaannya cuma jalan-jalan, terus postingannya tuh makanan di sana, makanan di sini, ada kafe di sana, kafe di situ. Mungkin tahu, barangkali di sini ada juga ya tergabung dengan komunitas seperti itu. Ada komunitas goes, itu naik sepeda. Saya juga ada beberapa teman ngajak, tapi saya bilang saya nggak bisa naik sepeda. Saraf keseimbangan saya agak error, jadi nggak bisa lagi naik sepeda. Ada lagi komunitas jalan Nordik, itu jalan pakai tongkat, mungkin ada yang ikut atau ada yang tahu. Saya juga diajak, saya bilang aduh enggak, saya sama dokter dilarang jalan jauh-jauh, jadi lutut saya harus disayang-sayang. Tapi intinya ada banyak komunitas, dan semua komunitas itu untuk bergabung itu butuh sepakat mau mengikuti ya apa yang dilakukan dalam komunitas itu. Begitu juga saya akan menyampaikan tentang komunitas di dalam gereja Tuhan. Ada komunitas yang namanya, kalau di sini namanya DNA ya, DNA, dulu namanya Komsel, ada yang CS itu mungkin yang cuma berdua atau bertiga. Tapi intinya ada satu kesepakatan untuk bersama-sama, entah itu grup WA, entah itu grup nanti kapan ketemu, ada saling di situ ya. Saya ajak kita melihat Kisah Para Rasul 2 ayat 42, itu ada cara hidup jemaat mula-mula. Di situ dikatakan mereka, jemaat mula-mula ini setelah mereka menerima Yesus, mereka dibaptis, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Persekutuan itu komunitas juga. Dan orang yang masuk persekutuan biasanya ada kerelaan dengan sukarela ingin bergabung dan sepakat dengan apa yang akan dilakukan dalam kelompok atau komunitas itu. Di sini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, jadi sepakat mau belajar, dan dalam persekutuan, sepakat mau kumpul bersama-sama, bersekutu, fellowship. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti, makan bersama, dan berdoa. Jadi kumpul-kumpulnya itu enggak cuma kumpul-kumpul ngobrol kesana kemari, gosipin sana, gosipin sini, tetapi kumpul-kumpulnya itu sepakat untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, artinya belajar firman Tuhan, dan bertekun untuk setia dalam persekutuan itu. Jadi tidak cuma kalau orang Jawa bilang apa, datnyang sekali-sekali, setahun sekali muncul, enggak. Tetapi tekun itu artinya setia ya, selalu berkumpul, makan bersama dan saling mendoakan. Ada doa, ada firman, ada makan. Makannya enak ya. Biasanya gitu, ada makan. Saya dengar kemarin ada ya di sini ya, hari Sabtu
Sabtu kemarin ya, saya dengar di sini ada bakar-bakar atau apa, pokoknya makan-makan, ya ada ya. Ya. Jadi ada komunitas, ada tempat berkumpul, ada tempat di mana beberapa orang sepakat untuk melakukan hal yang sama. Nah, di dalam komunitas itu ada banyak hal bisa terjadi. Ada di sini Yakobus 5 ayat 16, saya baca. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Lanjutnya dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita adalah orang-orang yang tidak benar tapi sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi kumpulan komunitas kita adalah komunitas orang-orang yang sudah dibenarkan. Nah, mari kita melihat sebentar di sini. Tadi sudah saya sampaikan pertama tentang saling. Saling itu berarti semuanya aktif ambil bagian, ganti-gantian. Nah, komunitas saling ini saya pernah membaca satu hal tentang kelompok penyembuhan pemabuk. Jadi itu di Amerika itu banyak sekali orang mabuk dan di situ ada komunitas untuk pemulihan orang pemabuk-pemabuk. Antara lain saya pernah nonton filmnya riwayat hidup Elizabeth Taylor, ya, bintang film yang terkenal. Tapi waktu tuanya dia terjebak di dalam minum-minuman keras sampai sangat-sangat ya membutuhkan pertolongan. Jadi dia masuk dalam satu kelompok pemulihan itu. Dan saya membaca tentang kelompok itu dikatakan bahwa dibutuhkan seorang pemabuk untuk menyembuhkan seorang mabuk yang lain. Maksudnya orang yang sudah pernah jadi pemabuk lalu sudah dipulihkan, sudah sembuh, ini punya power untuk menolong orang pemabuk yang lain untuk juga bisa sembuh. Jadi ini juga terjadi di dalam komunitas kita. Gereja adalah kumpulan orang yang bermacam-macam ya. Katakanlah kita pemulihan semua ya. Kita semua punya macam-macam hal yang butuh dipulihkan. Dan setiap kita punya kemenangan-kemenangan dalam hal yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah menang dalam hal tidak menjadi serupa dunia. Mungkin ada yang sudah menang dalam hal tidak berbohong apapun keadaannya. Seperti waktu saya nonton film Elizabeth Taylor itu ada di adegan yang dia sedang berdiri di depan cermin yang besar dan dia berbicara ke orang, ya, bayangan dia di cermin itu, dia berkata deklarasi bahwa saya tidak akan meminum setetes pun alkohol sekalipun dalam keadaan terpaksa. Di dalam komunitas kita dikuatkan untuk bisa berkata seperti itu. Aku tidak akan bohong sekalipun keadaannya terpaksa. Pasti ada cara untuk, ya, tidak usah ngomong, tidak usah bohong, ya. Hari-hari ini kita kalau lihat berita TV isinya itu kesaksian-kesaksian yang katanya bohong-bohong, banyak bohong-bohongnya. Tetapi kita akan belajar di sini bahwa dalam kehidupan sehari-hari pun ada banyak saudara-saudara yang masih terjebak ketika kepepet, lalu ya keluarlah kebohongan yang katanya ini bohong putih. Di dalam Tuhan gak ada bohong putih, gak ada bohong hitam. Bohong ya bohong, dosa ya dosa. Gak ada untuk apa kita bilang, oh ini dengan tujuan baik, gak ada itu. Ya. Jadi kita di sini kita tahu belajar bahwa di dalam komunitas kita dimampukan untuk bisa saling mengaku dosa. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang dosa ya. Dosa itu tidak hanya membunuh atau apa ya yang besar-besar itu merampok. Dosa di dalam Alkitab tertulis dalam bahasa Yunani itu hamartia. Hamartia itu artinya kayak orang manah, itu ada sasarannya titik tapi meleset.
Jadi tidak tepat sasaran itu namanya hamartia, itu namanya dosa. Jadi kalau kita di dalam melakukan perintah Tuhan ada sedikit meleset, itu namanya itu meleset ya, kepleset atau memang mau melesetin diri ya, pokoknya tidak tepat sasaran. Jadi ketika kita memiliki satu keadaan di mana kita telah melakukan sesuatu yang tidak tepat seperti yang diinginkan Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, itu namanya kita sudah melakukan dosa. Dan di dalam kelompok ini, kelompok saling terbuka, kita bisa dengan kita punya keberanian untuk terbuka, karena dalam komunitas ini adalah komunitas yang bertanggung jawab, komunitas yang memang sudah sepakat untuk saling menyembuhkan, saling menolong, seperti di dalam Ibrani 10 ayat 24-25 itu saya bacakan di sini, bahwa di situ dikatakan marilah kita saling memperhatikan. Ada kata saling. Saling ini terjadi di dalam komunitas. Sekali lagi, komunitas itu sangat penting. Siapa yang belum punya komunitas, segeralah bergabung. Carilah, tanyakan teman-teman di sini siapa di mana bisa bergabung dalam satu komunitas. Karena lewat komunitas ada saling memperhatikan, saling peduli. Apa gunanya saling memperhatikan? Bukan untuk saling menggosip, bukan untuk saling menghakimi, tetapi supaya bisa saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi keterbukaan itu dipakai untuk kesembuhan, kalau untuk lebih bertumbuh, mendorong dalam kasih. Kalau tadinya mungkin mengasihinya ya pilih-pilih, tapi mungkin setelah di dalam komunitas mengerti bahwa semua orang itu berharga dan semua orang itu punya gaya masing-masing. Ada gaya kepribadian, yang sini mungkin yang satu selalu heboh ya, yang sini mungkin pendiam. Tapi lewat komunitas saling menerima, saling memahami, terjadi ada mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sekali lagi, saling menasehati terjadi di dalam komunitas. Ya, saya bertumbuh di dalam komunitas. Saya bersyukur. Saya orangnya dulu sangat-sangat berbeda, jauh sekali dengan saya yang sekarang. Saya dulu orang yang tertutup, tidak mau kenal orang dan tidak peduli dan merasa tidak butuh orang. Egois sekali ya. Tapi dalam komunitas itu saya belajar, tidak langsung ya, tapi sedikit demi sedikit saya belajar dari saudara-saudara yang lain. Saya juga punya pembimbing, ibu rohani, bapak rohani yang menolong saya bertumbuh. Jadi kalau kita mau bertumbuh, mau tidak mau kita harus ada di dalam satu komunitas. Kalau komunitasnya besar gitu mungkin agak susah ya untuk saling perhatikan. Makanya bentuklah komunitas yang kecil-kecil seperti yang di dalam Kisah Rasul dikatakan mereka makan dari rumah ke rumah. Jadi ada komunitas yang besar berkumpul di Bait Allah, di gereja, tapi juga ada komunitas yang di rumah-rumah. Mungkin kita sudah bisa memulai kembali apa yang beberapa tahun yang lalu sudah kita lakukan. Barangkali kita bisa memulai kembali pertemuan komunitas kecil. Jadi perlu keterbukaan, perlu kejujuran, dan itu butuh rendah hati. Dan sekaligus di dalam komunitas ini Tuhan menolong kita untuk belajar bertumbuh dalam kerendahan hati. Dan biasanya karena kita mendengar ada orang lain mengalami kesulitan yang sama, itu mendorong kita juga tidak sungkan untuk, oh iya saya juga ngalami itu. Nah, tetapi kemudian saya tertolong karena begini-begini. Jadi mari kita
kita memakai komunitas untuk kita dapat saling terbuka, kita dapat saling mendorong. Kalau dikatakan saling mengaku dosa itu ya bisa juga karena ada salah, karena di dalam komunitas itu sangat mungkin terjadi gesekan-gesekan. Biasanya ada gesekan. Tetapi kalau di dalam komunitas itu kita belajar kerendahan hati, kita bisa saling terbuka, saling minta maaf. Dan kemudian saling mengampuni, saling mendoakan. Indah sekali. Dan di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus menjamin jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus itu sanggup melakukan hal-hal yang besar yang di luar pikiran kita. Saya ingat ketika ada komunitas berapa keluarga, tidak terlalu banyak di rumah kami waktu itu masih awal-awal perintisan. Sebetulnya kita hanya belajar firman Tuhan yang ya standar ya, dikatakan standar tentang bagaimana hidup baru, menerima Tuhan Yesus. Tetapi ngobrol sana ngobrol sini karena saling terbuka itu tadi, akhirnya terbuka bahwa ada saudara yang masih terlibat dengan kuasa kegelapan. Dan kemudian karena ada saling keterbukaan, ada saling mendorong, saudara yang terbuka ini tidak dihakimi, tidak lalu oh kamu begini, kamu itu berdosa, kamu tuh enggak, tidak. Semua sepakat untuk mendukung, menolong saudara ini dan didoakan sampai ada doa pelepasan dan juga ada ya banyak benda-benda asing, benda-benda dari alien sana ya yang dibakar dan ada juga manifestasi terjadi di situ. Tapi yang penting ada kelepasan, ada saudara yang dilepaskan dari kuasa kegelapan, dilepaskan dari kutuk turunan. Karena kalau ada seorang yang melakukan hidup perjanjian dengan kuasa kegelapan, itu kutuknya itu akan jatuh sampai keturunan ketiga, keturunan keempat. Dan hal-hal seperti itu tidak akan terungkap di dalam pergaulan biasa. Kalau pergaulan biasa kita cuma say hello, hai apa kabar, gimana kemarin gini. Tapi kalau lewat komunitas yang saling terbuka, di situ akan ada banyak hal yang bisa diselesaikan. Ada luka batin yang bisa diselesaikan. Ada pertengkaran kebencian yang bertahun-tahun bisa diselesaikan. Saya sudah menyaksikan berapa banyak orang yang sangat menikmati berkat Tuhan, disembuhkan. Di sini dikatakan saling mengaku dosamu supaya kamu sembuh. Memang keterbukaan itu membuat Tuhan bekerja. Kerendahan hati itu membuat Roh Kudus menyatakan kuasanya dan terjadilah kesembuhan di dalam komunitas-komunitas itu. Mari kita sekali lagi saya ingin supaya kita merenungkan bahwa kita dipanggil, kita sudah diampuni, disucikan, tapi kita masih hidup di dunia ini, kita masih berinteraksi satu dengan yang lain, masih ada kemungkinan ada yang tersinggung, ada yang terluka batin, ada yang melakukan kesalahan, atau masih ada masa lalu yang belum diselesaikan. Selesaikan itu di dalam komunitas. Mari kita membentuk komunitas di mana ada pertanggungan jawab, kesepakatan untuk selalu berkumpul bersama, belajar firman Tuhan, saling mendorong, memperhatikan, saling mengasihi, saling mengampuni, dan juga terbuka di dalam kehidupan. Keterbukaan yang bertanggung jawab yaitu bersedia diketahui supaya bisa disembuhkan. Dengan kita saling menguatkan, kita saling menerima, pasti jemaat akan bertumbuh, jemaat akan semakin kuat. Kita semua dalam proses pertumbuhan ke arah Kristus. Tidak ada yang sudah sempurna. Kita semua sedang di dalam perjalanan itu. Dan kita semua saling membutuhkan untuk menjadi lebih baik.
Di dalam persekutuan Tuhan Yesus Sang Penyembuh, Dia hadir. Dialah yang akan menjawab doa kita, Dia yang akan menyembuhkan, Dia yang akan membebaskan kita dari kutuk, Dia akan menyembuhkan luka-luka batin, bahkan hal-hal yang tersembunyi sekalipun Tuhan bisa melakukan keajaiban di tengah komunitas. Sekali lagi saya tutup dengan Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ingin kita terus berkumpul bersama-sama, saling menyembuhkan, saling menguatkan, saling mendorong dalam kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kalau di dalam kehidupan sehari-hari kami masih lebih banyak egois memperhatikan kepentingan kami sendiri. Tuhan, lewat firman-Mu hari ini, tolonglah kami untuk melihat ke kiri ke kanan kami, melihat ke sekeliling kami, di mana ada saudara-saudara lain yang juga membutuhkan untuk kami bersama-sama berkomunitas, agar kami bersama-sama menikmati hadirat-Mu, Engkau Sang Penyembuh Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah jemaat di tempat ini, Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau jadikan kami seperti jemaat mula-mula di dalam Kisah Rasul. Berikanlah kepada kami semangat untuk belajar firman Tuhan, semangat untuk saling membangun. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong supaya terjadi pertumbuhan di gereja-Mu ini. Semua itu demi kemuliaan-Mu. Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara kepada kami, dan firman-Mu juga tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah komunitas-komunitas di tempat ini, komunitas yang akan membawa kesembuhan, yang akan membawa umat-Mu menjadi hidup kudus bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk firman Tuhannya, Ibu Gembala. Firman Tuhan yang sangat luar biasa, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Marilah kita saling berkomunitas, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi yang bertugas, kami persilahkan mempersiapkan diri. Kadang tawa, terkadang tangis.
Mari kita berdoa. Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Ayat ini menjelaskan begitu pentingnya makanan rohani dibandingkan dengan makanan jasmani. Oleh karena itu, setiap kita semua di tempat ini harus konsumsi firman Tuhan setiap hari, karena disitulah kekuatan kita. Roma 1 ayat 16 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah. Oleh karena itu, kalau kita tidak konsumsi firman Tuhan, bisa terjadi rohani kita avitaminosis. Dan kalau berlanjut, bisa yang terjadi stunting rohani. Dan perjalanan hidupnya pasti sangat berat, karena tidak ada keberuntungan dan kemujuran yang dari Tuhan, karena tidak sesuai dengan yang dikatakan Yosua 1 ayat 8. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami percaya firman Tuhan ya dan amin. Apa yang kita tabur, kita akan menuai. Tuhan punya 1001 jalan untuk menolong, memberkati usaha, studi, masa depan kita ada di dalam genggamannya. Dan kami berdoa untuk pengelola keuangan di gereja ini, supaya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada beberapa pengumuman untuk minggu depan. Bagi Mbak Yuli kami persilahkan. Shalom saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, ada beberapa pengumuman informasi yang akan saya sampaikan. Minggu depan tanggal 12 November, firman Tuhan 13 November, firman Tuhan akan dilayani dari Abra Ministry. Jadi Abra Ministry sudah beberapa kali melayani firman Tuhan di sini, tapi biasanya sore hari, jadi mungkin banyak saudara-saudara yang belum tahu. Silahkan hadir, kita bersama-sama mau menikmati, belajar bersama firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara yang belum tergabung dengan komunitas atau DNA dan rindu untuk mempunyai komunitas di mana seperti yang disampaikan oleh Ibu Vera, betapa pentingnya untuk kita mempunyai suatu komunitas. Kami terbuka bagi saudara-saudara yang rindu untuk bergabung dengan komunitas atau DNA, bisa langsung menghubungi sekretariat atau Kak Febi. Nanti akan kita bantu untuk kita akan membentuk komunitas sesuai jadwal saudara-saudara. Selanjutnya bagi saudara-saudara yang belum dibaptis dan ingin menerima baptisan, bisa langsung menghubungi Kak Deis dan nanti akan dilayani oleh pembekalannya, pembelajarannya itu akan dilayani oleh Bu Vera. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan November awal. Jadi tolong doakan, dukung doa untuk pengurus
dalam mempersiapkan Natal yang akan dilaksanakan Desember. Untuk tanggal nanti akan kami informasikan. Terus dukung doa agar perayaan Natal bisa kita laksanakan dan semuanya bisa menikmati dan bersukacita. Demikian saudara-saudara, sedikit info untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di sini, kami persilahkan bangkit berdiri. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon bangkit berdiri. Doa penutup kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ibadah akan berakhir, tetapi kehidupan dalam minggu ini baru akan dimulai. Saudara, untuk mengawali perjalanan minggu ini, kita semua sudah dibekali firman Tuhan yang bisa kita wujudkan sepanjang minggu ini. Ingat kata saling, hidup berbagi, seperti Kisah Rasul pasal yang kedua. Sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki komunitas. Temukan, jalankan. Pasti itu memberkati hidup saudara. Mari terimalah berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, karena kasih Tuhan telah dicurahkan di dalam hidup saudara. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Percayalah bahwa Yesus akan menyertai saudara, akan terlibat di dalam kehidupan saudara, khusus sepanjang minggu ini. Yesus memberkati saudara. Terimalah berkat ini, pulanglah dengan damai. Kasih karunia dan anugerah serta berkat Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.